Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu analisis strategi pemasaran produk perusahaan jasa PT Pos Indonesia Surat dan Paket. Next. Ini ada anggota kelompok kami. Yang pertama itu Salsabila Permata Putri, NRP 011, Faza Madia, NRP 059, dan saya sendiri, Teraturama, NRP 015. Next. Ini ada profil perusahaan di mana kami menggunakan PT Pos Indonesia, yaitu PT Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara di Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos dan berdiri sejak tahun 1746. Next. Nah, ini ada produk jasa dari PT Pos tersendiri, yaitu ada surat dan paket, jasa keuangan, logistik, dan rinter properti. Di sini juga ada target konsumen, di mana ada 5 kelompok target market atau target pasar PT Pos Indonesia tersendiri. Yang pertama, masyarakat daerah yang tinggal di perbatasan atau pulau-pulau di luar. Yang kedua, kemudian target yaitu UMKM atau menengah. Dan yang ketiga, kelompok masyarakat penyandang. Yang keempat, pekerja migran Indonesia yang banyak di negara luar seperti Hong Kong, Taiwan, dan Malaysia. Dan yang terakhir, keluarga yang ada di daerah desa-desa dan seluruh di Indonesia. Dan di sini juga ada manfaat dari produk tersebut, di mana dalam industri jasa dan kurir, PT Pos Indonesia melakukan puluhan ribu titik layanan terbesar di Indonesia, dan PT Pos Indonesia PT Pos Indonesia dikelola oleh siapapun anggota masyarakat tanpa harus memiliki modal besar dan keahlian khusus. Dan yang ketiga, PT Pos Indonesia memiliki jangkauan distribusi yang sangat luas, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Next. Di sini ada analisis permasalahan dari pemasaran, di mana ada beberapa kesalahan yang terdapat di PT Pos Indonesia dalam strategi marketing yang sering kita temui, yaitu salah satunya ada objektif yang kurang tepat, komunikasi yang kurang efektif, ketidaksesuaian antara target dan objektif, dan di sini juga ada prostitusi yang kurang jelas, pengalaman konsumen yang kurang baik, hanya kehandalan suatu channel, CTA atau call to action, yaitu yang sangat membingungkan, dan yang terakhir ekspektasi yang kurang realistis. Analisis kebutuhan konsumen. Ada beberapa kebutuhan pelanggan merujuk pada keinginan terhadap produk, baik barang maupun jasa di PT Pos Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, sangat penting untuk meningkatkan pengalaman mereka, untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan yang bertransaksi atau berkolaborasi dengan bisnis yang menjadi tujuan utama. Yang pertama, di sini ada kebutuhan produk, di mana biasanya kebutuhan produk menjadi persyaratan penting yang bertimbang oleh pelanggan sebelum memutuskan membeli produk, yaitu di sini ada harga, fitur, dan juga efektivitas. Dan yang kedua yaitu ada kebutuhan layanan, di mana berbeda dengan kebutuhan produk sebelumnya, kebutuhan layanan ini mengacu pada kebutuhan emosional pelanggan yang mampu memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis. Di sini ada beberapa atribut utama dari kebutuhan pelanggan yang baik. Yang pertama, empati, kejelasan, dan informasi. Next. Nah, di sini juga ada pasar potensial, di mana ada pun pasar potensial digunakan dalam layanan Pos Express dan yang terdiri dari strategi segmen pasar yang menggunakan market mix jasa yang berupa produk, harga, tempat, dan promosi, serta proses. Next. Kemudian untuk strategi kualitas produk layanan, PT Pos Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk memperluas pasar layanan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, PT Pos Indonesia perlu melakukan
promosi yang lebih efektif untuk menarik minat pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Dengan menerapkan strategi pemasaran yang tepat, PT Pos Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar dan mempertahankan keunggulannya dalam industri kurir dan juga logistik. Kemudian ini untuk analisis pesaingnya, di mana PT POS sendiri juga memiliki beberapa pesaing yang yakni terdapat JNT dan juga JNE, di mana untuk JNT jenis layanan yang diunggulkan adalah layanan e-commerce. Kemudian untuk Pos Indonesia jenis layanan yang diunggulkan adalah paket korporat dan juga retail kemitraan. Kemudian juga ada aplikasi digital PosPay dan Pos Aja. Kemudian untuk JNE jenis layanan yang diunggulkan layanan kurir e-commerce dengan berbagai jenis layanan sesuai dengan estimasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang ada tentunya meningkatkan jumlah pesaing dalam lingkup pasar perusahaan. Perlu adanya peningkatan inovasi dalam perusahaan untuk memperkuat strategi bersaing yang tepat agar dapat mewujudkan tujuan dari suatu perusahaan. Kemudian ini untuk analisis pesaing menggunakan SWOT, di mana meningkatnya jumlah perusahaan yang ada tentunya meningkatkan jumlah pesaing dalam lingkup pasar. Kemudian ini untuk opportunity dan juga threat-nya. Dan ini merupakan matriks TOWS dari analisis SWOT sebelumnya. Untuk strength dan juga opportunity itu di mana memelihara kualitas serta mutu pelayanan. Untuk strength dan juga sebenarnya itu menjaring kerjasama dengan bisnis online yang bermunculan. Kemudian untuk weakness dan opportunity, itu peningkatan kegiatan bisnis yang memacu penambahan armada PT Pos Indonesia. Kemudian untuk weakness dan juga threats, peningkatan perbaikan atas kekurangan yang ada dengan para kompetitor. Dan di sini PT Pos tuh menggandeng kemitraan dengan Oranger dan juga agen pos. Di mana Oranger merupakan mitra Pos Indonesia yang bertugas untuk memasarkan produk Pos Indonesia dan melakukan layanan penjemputan barang atau pick-up service di masing-masing area. Di mana ruang lingkupnya itu terdapat yang pertama ada Oranger Mobile, dan yang kedua ada Oranger Loket, dan yang ketiga ada Oranger Antaran. Kemudian yang kedua ada agen pos yang merupakan suatu konsep pengembangan jaringan melalui kerjasama kemitraan antara PT Pos Indonesia dengan perorangan atau badan usaha dalam rangka memberikan layanan pos kepada masyarakat yang lebih luas. Jenis layanan di agen pos juga terdapat jasa pengiriman paket, penjualan kiriman pos, dan lain-lain. Untuk strategi komunikasi terhadap pelanggannya terdapat 4. Yang pertama mungkin media sosial, di mana aktivitas menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram dapat membantu PT Pos Indonesia untuk berkomunikasi dengan pelanggan, memberikan pembaruan layanan, dan merespon pertanyaan atau keluhan. Kemudian ada situs web resmi. Kemudian ada pemasaran langsung seperti brosur, pamflet, atau iklan. Kemudian juga melakukan kemitraan dan sponsorship. Selanjutnya di sini untuk iklan. Periklanan adalah penggunaan media untuk memberitahukan kepada konsumen tentang sesuatu dan mengajak mereka melakukan sesuatu. PT Pos Indonesia mengiklankan produknya menggunakan beberapa media seperti brosur, banner, dan media sosial. Next. Selanjutnya untuk isu teknologi. Dalam mengikuti perkembangan teknologi, Pos Indonesia memiliki aplikasi Pos Aja untuk menjangkau pelanggan dan memaksimalkan pelayanan pada era digital. Selain itu, PT Pos Indonesia juga memiliki super apps yaitu PosPay. Teknologi yang terbaru dari PT Pos Indonesia yakni mesin sortir robotik dan RFID atau Radio Frequency Identification yang baru diluncurkan pada 16 November 2023. Next. Selanjutnya untuk peramalan penjualan.
Pada tahun 2023 diluncurkan teknologi mesin sortir robotik dan RFID yang diharapkan dapat meningkatkan customer experience dengan kiriman produk yang lebih cepat dan aman sehingga dapat meningkatkan pendapatan jasa kurir dan logistik. Jumlah robot yang terdapat di SPP Surabaya sebanyak 40 buah. Ke-40 unit robot ini mampu menyortir 3.000 paket per jam. Sedangkan selama ini, satu shift pada SPP atau Sentra Pengolahan Pos Surabaya hanya bisa menyelesaikan 3.000-an. Next. Selanjutnya untuk kesimpulan, Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara BUMN yang saat ini bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT Pos Indonesia. Adapun produknya itu ada surat dan paket, jasa keuangan, logistik, serta retail dan properti. Beberapa permasalahan PT Pos Indonesia pada pemasaran jasanya diantaranya objektif yang kurang tepat, komunikasi yang kurang efektif, ketidaksesuaian antara budget dan objektif, serta positioning yang kurang jelas. PT Pos Indonesia mengiklankan produknya menggunakan beberapa media seperti brosur, banner, dan media sosial. Dan dalam mengikuti perkembangan teknologi, Pos Indonesia memiliki aplikasi Pos Aja, layanan pembayaran postpay, dan 40 mesin sortir robotik dan RFID yang mampu menyortir 3.000 paket per jam. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.